Ya, pada video ini saya akan membahas yakni mari mereview sekilas apa saja yang diperkenalkan Apple lewat acara WWDC pada 9 Juni kemarin. Nah, gue yakin gue nggak akan bahas kayak gitu ya, karena gue hanya di video ini hanya mereview aja, karena gue yakin semua di antara kalian termasuk gue juga udah nonton acara WWDC-nya Apple, jadi kita nggak usah perlu bahas panjang-panjang kayak presentasi apa aja yang dikenal Apple ya. Karena kita akan review sekilas aja melalui website mereka ya. Oke, so langsung aja. Nah, pertama banyak banget update baru yang Apple perkenalkan di acara WWDC-nya ya. Satunya iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 dan seterusnya gitu ya. Pokoknya semua itu benar-benar lengkap ke 26. Ya beda sama kemarin misalnya dari Apple tuh iOS 17 ke 18. Nah, gitu. Jadi kali ini Apple tuh benar-benar ingin lengkap semua ya untuk update berikutnya itu ke angka 26. Itu salah satu hal yang beda banget dari acara kemarin. Nah, gue juga sempat nonton teman-teman ya. Itu coba bingung juga ya kenapa langsung lengkap gitu. Nah, mungkin ada satu alasan juga mungkin karena Apple tuh ingin langsung lengkap gitu ya atau mungkin punya fitur inovasi baru gitu lah ya. Nah, so kira-kira apa aja sih update barunya langsung aja. Nah, pertama ada iOS 26. Jadi kemarin di WWDC-nya itu Apple memperkenalkan iOS 26, di mana iOS 26 ini adalah update terbaru dari kalian yang pengguna iPhone untuk OS-nya. Di mana pada iOS 26 ini ya ada fitur baru di mana ada yang namanya fitur Liquid Glass. Jadi Liquid Glass itu adalah satu fitur yang di mana OS-nya iOS kalian itu akan mirip kayak di Windows 7 lah, seperti itu teman-teman ya. Gitu. Nah, cuman ini masih beta sih, saya yakin masih beta ya. Jadi kalau kalian mau coba nih jangan, saran saya tunggu karena kalau nggak salah di akhir ending ya atau di akhir apa gitu, Apple bilang masih ada acara berikutnya gitu ya. Jadi saran saya jangan coba dulu ya. Oke. Tapi jelas ini, oke. Nah, berikutnya adalah iPadOS 26. Nah, jadi untuk iPad juga dapat update baru ya, di mana sama kayak iOS ya dia punya fitur transferensi efek juga yang nantinya akan membuat iPad kalian seperti kayak gini nih, seperti yang ditampilkan oleh Apple pada websitenya ya. Jadi kayak gini teman-teman ya. Jadi akan punya fitur transferensi efek mirip-mirip kayak di Windows 7 ya. Kalau di Windows 7 tuh dia adalah Aero Glasses teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Oke. Mungkin kan masih inget lah dengan Windows 7 dan Windows Vista dulu kan ada tuh fitur yang transferensi effects ya. Nah, atau Aero Glasses lah. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Jadi nanti untuk iPad OS 26 itu juga sama kayak iOS 26, cuman bedanya mungkin di iPad akan lebih banyak fungsional. Termasuk kali ini yang paling bagus di iPad itu adalah dia udah bisa kayak Mac. Jadi kayak benar-benar kayak Mac banget. Jadi udah benar-benar berasa komputer tablet gitu ya. Oke, itu yang untuk iPad. Nah, update berikutnya yang diperkenalkan Apple dalam WWDC kemarin selain iPad dan iOS 26 itu adalah macOS. Nah, kalau kalian pengguna Mac, ini ada kabar bagus ya, karena ada update baru untuk pengguna Mac ya, misalnya MacBook Pro, MacBook Air kalau kalian pengguna Mac ya, itu adalah macOS 26. Nah, kalau ini namanya adalah macOS Tahu ya, tahu bulat kah ini? Ya nggak tahu, mungkin kayak gini nyebutannya macOS Tahu lah ya. Yang jelas ini adalah OS update baru dari macOS kemarin, yaitu adalah macOS Tahu. Dan ini tentu angka 26 ya. Nah, jadi di macOS 26 atau macOS Tahu ini dia juga ada update yang baru juga sampai ke iOS 26 dan iPadOS 26 di mana banyak sekali fitur update baru yang dikhususkan buat kalian pengguna Mac ya, biar lebih bagus dan juga lebih canggih lagi gitu ya kurang lebih. Nah, oke, itu untuk update berikutnya. Nah, selain itu ada watchOS 26. Nah, kalau kalian pengguna jam tangan Apple ya, ini ada update baru juga dari Apple yaitu adalah watchOS 26. Di mana ini saya nggak sempat nonton yang ini ya, saya kalau salah skip juga karena saya nonton yang ini aja nih macOS, iPad dan iOS aja. Nah, mungkin kalau kalian nonton watchOS 26 mungkin sempet tahu ya apa aja sih update barunya. Tapi yang jelas untuk watchOS 26 itu dia ada fitur baru kalau nggak salah gue nggak sempat nonton karena gue skip waktu itu ya. Yang jelas dia ada fitur baru pokoknya lah itu ya kurang lebih ya. Oke. Nah, selain itu ada yang namanya tvOS ya. Nah, tvOS ini Apple TV ya teman-teman ya. Jadi ini bukan TV sembarangan, ini punya Apple. Nah, tvOS itu dia juga mendapat update yang baru juga ya, sama kayak watchOS, iOS 26, iPadOS 26 dan macOS. Jadi dia banyak banget fitur baru. Dan kalau nggak salah juga ditanamkan fitur transferensi effect nggak sih? Atau fitur liquid glass ya? Kalau nggak salah ya seingat gue ya, karena gue lupa juga ya. Karena gue skip jujur ya, gue nggak sempat matiin presentasi mereka yang di antara dua ini.
Karena gue merhatiin hanya ini ya, iOS, iPad, dan Mac aja yang hanya gue perhatiin gitu. Tapi yang jelas tvOS juga dapat update baru juga ya. Oke. Tapi sekali lagi ini semua tuh masih beta, jadi kalian jangan coba-coba dulu ya, daripada nanti perangkat kalian itu error gitu ya. Jadi saran saya tunggu sampai OS-nya stabil, baru kalian bisa coba. Tapi yang jelas di acara WWDC kemarin tuh ya kurang lebih seperti ini ya, update-update baru yang diperkenalkan oleh Apple di acara mereka ya. Oke. Nah, oke, demikian ya review sekilas yang bisa gue bahas ya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau kalian mungkin ada kata-kata gue yang kurang atau mungkin apa, silakan aja bantu dengan di kolom komentar ya. Karena yang jelas itulah yang diperkenalkan Apple kemarin yang gue lihat di acara WWDC kemarin. Ya, dan sekali lagi semua ini semua masih beta. Jadi kalau kalian mau coba sekali lagi tunggu sampai selesai, oke? Karena nantinya Apple masih ada update baru lagi untuk di event mereka, oke? Baik, demikian ya review kelas ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kurang kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.